Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan tentang kisah hanya buruh sawit miskin yang tinggal di gubuk reot. Keputusannya menolong harimau melahirkan yang datang ke gubuknya, membuat hidupnya berubah selamanya. Seperti apa ceritanya? Mari kita mendengarkan sampai selesai. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya teman-teman. Dan selamat mendengarkan ceritanya. Susilo terbangun jauh sebelum ayam berkokok. Bukan karena ia rajin, bukan pula karena ia punya mimpi indah yang ingin segera ia kejar. Ia terbangun karena dingin yang merayap dari lantai tanah, menyusup ke tulang-tulangnya yang telah lama bersahabat dengan letih. Atap bambu di atas kepalanya bocor di beberapa bagian, meninggalkan bekas tetesan air hujan semalam yang masih menghitam di tanah. Udara pagi menusuk, seperti tangan-tangan tak kasat mata yang mengingatkannya bahwa ia masih hidup, dan hidup itu berat. Ia membuka mata perlahan. Gelap belum sepenuhnya pergi. Dunia masih setengah tertidur, sementara Susilo sudah harus terjaga. Dadanya naik turun pelan. Napasnya panjang, seakan menimbang apakah hari ini layak untuk dijalani atau tidak. Namun seperti hari-hari sebelumnya, ia tidak benar-benar punya pilihan. Masih pagi, gumamnya lirih, suaranya pecah oleh udara dingin. Ia berbicara pada dirinya sendiri, karena memang tidak ada siapa-siapa yang bisa diajak bicara. Susilo duduk, meraih kaos lusuh yang ia jadikan selimut. Kain itu tipis dan kasar, bekas tambalan di sana-sini, tetapi itulah satu-satunya benda yang setia menemaninya setiap malam. Ia menghela napas panjang, lalu bangkit berdiri. Tubuhnya kurus, tulangnya menonjol, bahunya turun seolah memikul beban yang tidak terlihat oleh mata manusia. Setiap gerakan terasa berat, seperti ada sisa-sisa mimpi buruk yang masih melekat di sendi-sendi tubuhnya. Ia melangkah keluar gubuk. Tanah di bawah telapak kakinya dingin dan lembab. Langit masih gelap kebiruan, sepi, dan sunyi. Susilo berhenti sejenak, menatap ke depan, lalu menunduk. Di saat-saat seperti inilah pikirannya selalu berisik. Kalau aku tidak bangun hari ini, bisiknya pada udara, apa ada yang akan mencari? Pertanyaan itu menggantung tanpa jawaban. Ia sudah tahu jawabannya, dan itulah sebabnya pertanyaan itu selalu terasa menyakitkan. Tidak ada ibu yang menyiapkan sarapan. Tidak ada ayah yang menegur karena bangun kesiangan. Tidak ada istri yang mengeluh karena ia terlalu lelah bekerja. Tidak ada anak yang menunggu untuk digendong. Dunia Susilo kosong, lapang, dan sunyi, seperti ladang yang ditinggalkan hujan. Ia berjalan menuju sumur kecil di samping gubuk. Ember tua tergantung pada tali yang mulai lapuk. Saat ditimba, airnya memantulkan wajah Susilo yang tampak lebih tua dari usianya. Matanya cekung, sorotnya redup, tetapi masih menyimpan sesuatu yang belum sepenuhnya padam. Entah itu harapan, atau sekadar keras kepala untuk tetap bertahan. Air dingin menyentuh wajahnya. Ia terisak kecil tanpa suara, bukan karena sedih semata, tetapi karena tubuhnya menolak dingin itu. Ia membasuh muka berkali-kali, seakan ingin membersihkan sesuatu yang lebih dari sekadar debu. Kenangan, keletihan, rasa kalah yang menumpuk selama bertahun-tahun. Aku masih di sini, katanya lirih, menatap bayangannya di permukaan air. Entah untuk apa. Setelah itu ia kembali ke dalam gubuk. Sinar tipis mulai merambat dari celah dinding bambu. Susilo mengambil pakaian kerjanya, kemeja kusam dengan warna yang sudah tidak jelas, celana yang lututnya menipis, dan sandal jepit yang talinya pernah putus lalu disambung seadanya. Ia mengenakannya perlahan, seolah setiap helai kain membawa cerita pahitnya sendiri. Saat mengancingkan kemeja,
Pikirannya melayang pada tahun-tahun yang telah ia lewati. Ia tidak ingat kapan tepatnya hidupnya berubah menjadi seperti ini. Yang ia ingat hanyalah bekerja, bangun sebelum pagi, pulang saat matahari hampir jatuh, lalu tidur dengan tubuh sakit dan pikiran kosong. Hari demi hari berlalu tanpa nama, tanpa perayaan, tanpa arah. "Apa hidup memang begini?" tanyanya pada dinding bambu. "Atau aku saja yang salah jalan?" Dinding itu tentu tidak menjawab. Tetapi keheningannya justru membuat pertanyaan itu terasa semakin berat. Susilo duduk di lantai tanah, menunduk, kedua tangannya menggenggam lutut. Ia membiarkan pikirannya berputar, mengulang pertanyaan yang sama seperti doa yang tak pernah terjawab. Ia bukan orang jahat. Ia tahu itu. Ia juga bukan orang malas. Setiap hari ia bekerja sampai punggungnya serasa patah. Tetapi dunia tidak pernah memberinya lebih dari sekadar cukup untuk bertahan. Tidak pernah cukup untuk bermimpi. "Kalau aku hilang," katanya lagi, kali ini lebih pelan, "apa dunia akan berubah?" Angin pagi berdesir, masuk melalui celah-celah dinding. Susilo mengangkat wajahnya, membiarkan angin itu menyentuh pipinya. Untuk sesaat, ia merasa seperti sedang dipeluk oleh sesuatu yang tidak bisa ia lihat. Perasaan itu cepat berlalu, tetapi cukup untuk membuat dadanya terasa hangat. Ia berdiri, menghela napas, menyiapkan dirinya untuk hari yang lain, hari yang mungkin sama beratnya dengan kemarin, atau mungkin lebih. Ia tidak tahu. Ia hanya tahu bahwa ia akan tetap melangkah, karena berhenti bukan pilihan. Saat ia melangkah keluar gubuk, ayam belum juga berkokok. Dunia masih setengah terjaga. Dan di balik kesunyian itu, tanpa ia sadari, takdir telah mulai bergerak perlahan, mengintai hidup Susilo dari kejauhan. Ia menutup pintu bambu gubuknya, lalu melangkah pergi, membawa tubuh lelah dan hati yang tidak pernah benar-benar menyerah. Susilo berjalan dengan langkah yang sudah ia hafal betul. Bukan karena jalan itu mudah, melainkan karena tubuhnya telah mengingat rasa sakit di setiap pijakan. Pagi masih muda, tetapi beban di pundaknya terasa seperti telah menua bersamanya. Setiap kali ia melangkah, ada bunyi samar dari persendian kakinya, seperti kayu tua yang dipaksa berdiri kembali. Tangannya mengepal, lalu mengendur. Ia menarik napas dalam-dalam. Udara pagi seharusnya segar, kata orang-orang. Namun bagi Susilo, udara hanyalah sesuatu yang harus ia hirup agar tidak mati. Tidak ada rasa istimewa di sana. "Kerja lagi," gumamnya. Bukan keluhan, lebih seperti pengingat. Ia tahu apa yang menunggunya. Ia selalu tahu. Matahari akan naik perlahan, tubuhnya akan diperas sedikit demi sedikit, dan saat senja datang, yang tersisa hanyalah punggung yang semakin membungkuk dan pikiran yang semakin sepi. Ia tidak berharap lebih. Berharap hanya membuat hati sakit. Saat ia sampai di tempat kerja, hari belum sepenuhnya terang. Ia mengambil alat-alatnya dengan gerakan otomatis. Tangannya bergerak tanpa perlu diperintah. Seperti mesin tua yang masih dipaksa berfungsi meski suaranya sudah berderit di dalam. Setiap ayunan terasa berat. Bukan hanya karena beban kerja, tetapi karena tubuhnya telah lama menyimpan lelah yang tidak pernah benar-benar sembuh. Punggungnya terasa seperti ditindih batu besar. Kadang ia ingin berhenti sejenak, berdiri tegak, meluruskan tulang-tulangnya. Tetapi begitu ia mencoba, rasa nyeri langsung menyambar, membuatnya terpaksa membungkuk kembali. Sudah terbiasa, katanya dalam hati, entah untuk menguatkan diri atau sekadar berdusta. Ia bekerja tanpa banyak berpikir. Justru ketika pikirannya kosong, rasa sakit itu terasa lebih ringan.
Yang paling menyiksa bukanlah tenaga yang terkuras, melainkan saat pikirannya mulai mengembara. Saat itulah ia mulai bertanya-tanya. Berapa lama lagi? Pertanyaan itu muncul hampir setiap hari, tetapi tidak pernah ia jawab. Karena jawaban apapun tidak akan mengubah apa-apa. Ia masih akan berdiri di tempat yang sama esok pagi. Masih akan mengangkat beban yang sama. Masih akan pulang dengan tubuh yang sama letihnya. Sesekali, ia melirik tangannya sendiri. Kulitnya kasar, penuh bekas luka kecil yang sudah menjadi bagian dari dirinya. Tangannya tidak lagi terasa seperti milik pemuda berusia 27 tahun. Tangannya seperti milik seseorang yang sudah hidup terlalu lama dalam satu kehidupan yang tidak pernah berubah. Apa aku salah memilih jalan? Pikirnya. Ia tidak ingat kapan terakhir kali ia benar-benar memilih. Hidup seakan memilihkannya segalanya. Ia hanya mengikuti arus, berharap suatu hari arus itu membawanya ke tempat yang lebih baik. Tetapi sejauh ini, arus hanya berputar di tempat yang sama. Punggungnya kembali terasa nyeri. Ia menghentikan gerakan sejenak, menahan napas. Keringat mengalir dari pelipisnya, menetes ke tanah. Susilo menatap tetesan itu, seolah di sana tersimpan jawabannya. Keringatku jatuh kemana? Bisiknya. Apa ada artinya? Tidak ada yang menjawab. Tanah tetap diam. Dunia tetap berjalan tanpa peduli pada pertanyaan kecil seorang buruh miskin. Saat matahari mulai meninggi, rasa lapar datang perlahan. Bukan lapar yang menyakitkan, melainkan lapar yang sudah akrab. Lapar yang datang setiap hari dan pergi tanpa pernah benar-benar hilang. Ia mengeluarkan bekal seadanya, memakannya tanpa rasa. Setiap kunyahan terasa seperti kewajiban, bukan kenikmatan. Sambil makan, pikirannya kembali melayang. Ia membayangkan hidup yang lain, hidup yang tidak pernah ia miliki. Bukan hidup yang mewah, bukan pula hidup yang penuh harta. Ia hanya membayangkan hidup yang tidak membuat punggungnya sakit setiap hari. Hidup yang memberinya alasan untuk bangun selain kewajiban. Apa itu terlalu muluk? Tanyanya pada dirinya sendiri. Ingin hidup tanpa rasa sakit? Ia tersenyum pahit. Bahkan keinginannya terasa seperti dosa. Seolah ia tidak pantas meminta lebih dari sekadar bertahan hidup. Pekerjaan kembali dilanjutkan. Waktu bergerak lambat. Setiap jam terasa seperti 2 jam. Setiap langkah terasa seperti 2 langkah. Susilo merasakan pegal yang merambat dari punggung ke leher, dari leher ke kepala. Dunia terasa berdenyut mengikuti rasa sakit itu. Namun ia tidak berhenti. Ia tidak pernah berhenti. Ada kebanggaan kecil di sana, meski ia jarang mengakuinya. Kebanggaan karena ia masih berdiri. Masih bekerja. Masih hidup. Meski hidup itu terasa seperti beban, ia tetap memikulnya tanpa banyak suara. Saat sore mulai mendekat, tubuhnya sudah hampir tidak terasa miliknya sendiri. Tangannya gemetar ringan. Punggungnya kaku. Kakinya seperti diisi pasir. Tetapi ia tahu, sebentar lagi ia akan pulang. Bukan ke tempat yang hangat atau nyaman, melainkan ke satu-satunya tempat yang bisa ia sebut miliknya. Dalam perjalanan pulang, langkahnya lebih lambat. Setiap langkah seperti perpisahan kecil dengan tenaga yang tersisa. Ia menunduk, memperhatikan tanah di depannya. Ia jarang menatap jauh ke depan, karena di sanalah biasanya harapan muncul, dan ia sudah terlalu sering dikecewakan oleh harapan. Besok juga begini lagi, katanya pelan. Bukan keluhan. Lebih seperti kesimpulan. Namun di balik kesimpulan itu,
Ada sesuatu yang bergetar halus di dadanya. Sesuatu yang belum ia sadari sepenuhnya. Rasa lelah yang terlalu lama dipendam seringkali berubah bentuk. Kadang menjadi amarah. Kadang menjadi putus asa. Kadang, tanpa disadari, menjadi pintu bagi sesuatu yang lain untuk masuk. Saat ia akhirnya melihat gubuknya dari kejauhan, senja mulai turun perlahan. Langit berubah warna, seakan dunia sedang menutup hari dengan napas panjang. Susilo berhenti sejenak, menatap gubuk itu. "Itu rumahku," katanya dalam hati. "Sekecil apapun, ada kelegaan kecil di sana. Di balik segala penderitaan, setidaknya ada tempat untuk kembali. Tempat untuk duduk. Tempat untuk diam. Tempat untuk kembali menjadi dirinya sendiri, tanpa tuntutan, tanpa perintah." Ia melangkah lagi, tanpa tahu bahwa sore itu bukan sore biasa. Bahwa punggung yang tak pernah lurus itu akan segera menjadi saksi dari sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Bahwa hidup yang selama ini hanya berisi kerja dan lelah, perlahan sedang bersiap membuka pintu menuju kejadian yang akan menguji keberaniannya sebagai manusia. Susilo hanya tahu satu hal, hari ini ia sudah melakukan bagiannya. Sisanya, ia serahkan pada malam. Susilo duduk di depan gubuknya saat senja mulai turun. Ia tidak langsung masuk, tidak pula segera merebahkan tubuhnya yang hampir remuk oleh kerja seharian. Ada kebiasaan aneh yang ia miliki sejak lama, duduk diam setelah pulang, menatap ke depan tanpa tujuan, seolah ingin memastikan bahwa dirinya benar-benar telah kembali. Tanah di bawahnya masih hangat oleh sisa matahari. Punggungnya terasa nyeri, lebih nyeri dari biasanya, seakan tulang-tulangnya menuntut balasan atas kerja paksa yang tak pernah berhenti. Ia menghela napas panjang, lalu satu lagi, mencoba menenangkan tubuhnya yang gemetar halus. "Capek," gumamnya. Kata itu keluar begitu saja, jatuh ke udara senja yang lengang. Ia menatap kedua tangannya. Kotor, kasar, dan bergetar ringan. Tangan-tangan yang setiap hari bekerja tanpa pernah benar-benar dipuji. Tangan-tangan yang hanya tahu memberi tenaga, bukan menerima balasan. Ia mengepalkan tangan itu, lalu melepaskannya perlahan. "Kalau aku berhenti," katanya dalam hati, "apa hidup akan berhenti juga?" Ia tahu jawabannya. Hidup tidak peduli. Dunia tidak akan berhenti hanya karena satu buruh miskin menyerah. Itulah sebabnya ia selalu bangkit. Selalu berjalan. Selalu kembali ke rutinitas yang sama. Langit di atasnya berubah warna. Senja merambat pelan, seperti luka lama yang kembali terasa perih. Susilo menyandarkan punggungnya ke dinding bambu gubuk. Ia memejamkan mata sejenak, membiarkan suara alam mengisi kekosongan kepalanya. Angin berdesir pelan. Daun-daun bergerak perlahan. Segalanya terasa biasa, terlalu biasa. Namun entah mengapa, dadanya terasa tidak tenang. Ia membuka mata. Ada perasaan aneh yang sulit ia jelaskan. Bukan takut, bukan pula sedih. Lebih seperti perasaan sedang diperhatikan. Susilo menoleh ke kanan, lalu ke kiri. Tidak ada siapa-siapa. Hanya senja yang semakin menebal. "Perasaanku saja," katanya, mencoba menertawakan diri sendiri. Ia kembali menunduk. Pikirannya melayang pada hidupnya yang tak banyak berubah sejak bertahun-tahun lalu. Ia mengingat malam-malam panjang yang dihabiskan sendirian. Hari-hari ketika ia berbicara pada dirinya sendiri hanya agar tidak merasa benar-benar hilang. Ia mengingat betapa seringnya ia bertanya, tanpa pernah berani menuntut jawaban. "Apa gunanya aku hidup begini?" bisiknya. Kalimat itu menggantung di udara.
Dan tepat setelah itu, sesuatu bergerak. Bukan suara keras. Bukan pula langkah yang jelas. Hanya pergeseran halus, hampir tak terdengar. Namun cukup untuk membuat bulu kuduk Susilo meremang. Ia mendongak perlahan. Matanya menyapu ke depan, ke arah bayangan yang mulai memanjang. Awalnya ia mengira itu hanya permainan cahaya senja. Tetapi bayangan itu tidak bergerak seperti bayangan biasa. Ia bergeser perlahan, berat, dan hidup. Jantung Susilo berdegup kencang. Apa itu? Gumamnya, suaranya nyaris tidak keluar. Dari balik kerimbunan yang tidak terlalu jauh, muncul sosok besar. Tubuhnya berloreng, kekar, dan bergerak dengan langkah berat. Susilo membeku. Napasnya tercekat di tenggorokan. Matanya membelalak, mencoba mencerna apa yang ia lihat. Harimau. Seekor harimau berdiri tidak jauh darinya. Dunia seolah berhenti. Senja membeku. Angin seakan menahan napas. Susilo merasakan kakinya melemas, tubuhnya kaku seperti patung. Segala cerita yang pernah ia dengar tentang kematian mendadak berkelebat di kepalanya. Aku mati, pikirnya. Aku benar-benar mati. Naluri pertamanya adalah lari. Namun tubuhnya tidak menurut. Kakinya seperti tertanam di tanah. Tangannya gemetar hebat. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya terperangkap di dadanya sendiri. Harimau itu melangkah lebih dekat. Setiap langkahnya terasa seperti hentakan di jantung Susilo. Ia bisa melihat jelas loreng di tubuhnya, matanya yang tajam, dan napasnya yang berat. Tubuh itu besar, terlalu besar untuk dihadapi oleh manusia seperti dirinya. Namun ada sesuatu yang janggal. Harimau itu tidak mengaum, tidak menggeram, tidak menunjukkan taringnya. Langkahnya lambat, hampir tertatih. Perutnya besar, membulat, dan bergerak berat seiring napasnya. Susilo menelan ludah. Ketakutan di dadanya bercampur dengan kebingungan. Dia hamil, bisiknya, nyaris tidak percaya. Harimau itu berhenti beberapa langkah darinya. Kepalanya menunduk sedikit. Napasnya terengah. Susilo bisa melihat jelas bahwa hewan itu tidak dalam keadaan kuat. Matanya yang besar menatap lurus ke arahnya, bukan dengan amarah, melainkan dengan sesuatu yang sulit ia pahami. Permohonan. Susilo terdiam. Seluruh tubuhnya masih gemetar, tetapi pikirannya mulai bekerja. Jika harimau itu ingin menyerangnya, ia sudah melakukannya sejak tadi. Tidak ada alasan untuk menunggu. Pergi, kata Susilo terbata, lebih sebagai refleks daripada keberanian. Pergi sana. Harimau itu tidak bergerak. Hanya napasnya yang terdengar semakin berat. Ia melangkah sedikit lebih dekat, lalu berhenti lagi. Tubuhnya terlihat goyah, seperti menahan sesuatu yang sangat menyakitkan. Susilo merasakan ketakutannya berubah bentuk. Masih ada takut? Tentu saja. Tetapi kini ada juga rasa iba yang muncul tanpa ia minta. Ia melihat jelas perut besar itu, gerakan halus di baliknya, dan cara harimau itu menahan diri seolah setiap langkah adalah perjuangan. Kenapa kau datang ke sini? Tanya Susilo, suaranya gemetar. Tentu saja tidak ada jawaban dengan kata-kata. Namun tatapan harimau itu seakan berbicara. Tatapan yang dalam, lelah, dan penuh tekanan. Susilo merasa dadanya sesak, seperti ada tangan tak terlihat yang meremas jantungnya. Ia mundur selangkah, lalu berhenti. Jika ia lari sekarang, mungkin ia bisa selamat.
Tetapi ada sesuatu yang menahannya. Sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan dengan logika. Ini gila, katanya pada dirinya sendiri. Ini pasti gila. Namun harimau itu tidak terlihat seperti ancaman. Ia terlihat seperti makhluk yang kehabisan jalan. Makhluk yang datang ke ambang kehidupan manusia bukan untuk memangsa, melainkan untuk berharap. Senja semakin gelap. Bayangan mereka berdua memanjang di tanah. Manusia miskin dan Ratu Rimba yang sedang mengandung, saling menatap dalam keheningan yang berat. Susilo menelan ludah sekali lagi. Jantungnya masih berdegup kencang, tetapi di balik ketakutan itu, ada sesuatu yang perlahan bangkit, rasa tanggung jawab yang tidak pernah ia minta, tetapi kini mengetuk pintu hatinya dengan keras. "Apa yang kau mau dariku?" bisiknya. Harimau itu menggerakkan kepalanya perlahan, lalu menurunkan tubuhnya ke tanah. Sebuah erangan lemah keluar dari tenggorokannya. Suara itu bukan suara buas. Itu suara kesakitan. Susilo membeku di tempat. Ia tahu, pada saat itu, hidupnya telah bergeser satu langkah ke arah yang tidak pernah ia bayangkan. Ia belum tahu bagaimana, dan ia belum tahu kemana. Tetapi satu hal menjadi jelas di benaknya. Senja ini bukan senja biasa. Dan gubuk reot di tepi hidupnya, kini menjadi saksi dari pertemuan yang akan mengubah segalanya. Susilo tidak bergerak. Tubuhnya kaku, seakan seluruh uratnya terikat oleh tatapan harimau di hadapannya. Senja telah berubah menjadi bayangan panjang, dan udara di sekeliling terasa lebih berat dari sebelumnya. Ia bisa mendengar napasnya sendiri, pendek, terburu-buru, seperti orang yang baru saja berlari jauh, padahal ia hanya duduk diam. Harimau itu terbaring di tanah. Dadanya naik turun dengan susah payah. Perutnya yang besar tampak menegang, lalu mengendur, seolah ada gelombang kecil yang bergerak dari dalam. Sesekali terdengar erangan pelan, bukan raungan buas, melainkan suara makhluk hidup yang sedang menahan sakit. Susilo menelan ludah. Tenggorokannya kering. "Ini tidak masuk akal," bisiknya. "Aku pasti lelah. Pasti halusinasi." Ia mengedipkan mata berkali-kali, berharap pemandangan itu menghilang. Tetapi harimau itu tetap di sana. Nyata. Bernapas. Menderita. Ketakutan masih bercokol di dadanya, tetapi kini bercampur dengan sesuatu yang lebih dalam, rasa iba yang muncul tanpa izin. Ia tidak pernah membayangkan dirinya duduk berhadapan dengan harimau, apalagi harimau yang hamil besar dan terlihat nyaris tak berdaya. "Kalau kau mau membunuhku," kata Susilo pelan, suaranya bergetar, "lakukan sekarang. Jangan buat aku menunggu." Harimau itu tidak bergerak. Hanya matanya yang berkedip lambat, menatap Susilo dengan sorot yang membuat dada Susilo terasa semakin sesak. Tatapan itu tidak mengandung amarah. Tidak pula lapar. Tatapan itu seperti cermin yang memantulkan sesuatu yang Susilo kenal baik, keletihan. Tiba-tiba, tanpa suara, sesuatu menyentuh kesadaran Susilo. Bukan suara yang terdengar oleh telinga. Bukan kata-kata yang keluar dari mulut. Tetapi sebuah getaran halus, seperti bisikan yang langsung masuk ke dalam dada. "Tolong!" Susilo tersentak. Matanya membelalak. Napasnya terhenti sesaat. "Apa?" Ia memegang dadanya. "Siapa? Siapa yang bicara?" Harimau itu menggerakkan kepalanya sedikit. Matanya tidak lepas dari Susilo. Getaran itu kembali terasa, lebih jelas kali ini, seperti aliran air hangat yang menyentuh batin. "Aku sakit, aku tidak bisa sendiri." Susilo mundur selangkah.
Kepalanya terasa pening. Dunia seakan berputar perlahan. Ia menggeleng keras, mencoba mengusir perasaan itu. "Tidak," katanya tegas, meski suaranya masih gemetar. "Aku tidak gila. Aku tidak bisa mendengar suara harimau." Namun getaran itu tidak pergi. Justru semakin kuat, membawa serta emosi yang bukan miliknya. Rasa sakit yang menekan, ketakutan yang dalam, dan satu perasaan lain yang membuat dada Susilo nyeri. Kecemasan seorang ibu. Tangannya bergetar hebat. Kau bicara denganku?" tanyanya, nyaris berbisik. Harimau itu tidak mengangguk, tidak pula menggeleng. Tetapi dari dalam diri Susilo, jawaban itu terasa jelas. Bukan dengan lidah. Dengan hidup. Susilo terdiam lama. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia duduk perlahan di tanah, lututnya terasa lemas. Jika ini mimpi, maka mimpi ini terlalu nyata. Jika ini kenyataan, maka dunia yang ia kenal selama ini jauh lebih luas dan asing dari yang ia bayangkan. "Apa yang kau inginkan dariku?" suaranya pecah. "Aku hanya manusia miskin. Aku tidak punya apa-apa." Getaran itu melembut. Bersamaan dengan itu, Susilo merasakan kesakitan yang menjalar dari perut harimau, seolah rasa itu sengaja dibagi kepadanya agar ia mengerti. "Bantu aku melahirkan." Susilo terisak kecil. Kata-kata itu menghantam batinnya dengan keras. "Aku tidak bisa," katanya cepat, hampir panik. "Aku tidak tahu caranya. Aku bisa mati. Kau bisa mati. Aku juga bisa mati jika sendiri." Kalimat itu datang tanpa paksaan, tetapi justru itulah yang membuatnya menyakitkan. Susilo menutup wajahnya dengan kedua tangan. Napasnya tersengal. Ia merasa terjepit di antara dua ketakutan, mati diterkam, atau mati menolak. Ada orang lain, katanya putus asa. Ada manusia lain. Mereka lebih tahu. Getaran itu berubah. Kali ini bukan hanya rasa sakit, tetapi juga ketakutan yang sangat dalam. Susilo merasakan gambaran samar, manusia dengan tombak, suara teriakan, darah, dan kematian. Ia tersentak, membuka mata. "Jangan beritahu siapapun." Suara batin itu penuh tekanan. "Jika mereka tahu, aku dan anak-anakku akan mati." Susilo menggeleng keras. Air mata mengalir tanpa ia sadari. "Ini terlalu besar untukku," katanya lirih. "Aku hanya buruh. Aku tidak pernah menolong siapapun. Bahkan hidupku sendiri pun tidak tertolong." Harimau itu mengerang pelan. Tubuhnya bergetar. Perutnya menegang lagi. Susilo merasakan getaran kuat di dadanya, seperti panggilan yang tidak bisa ia abaikan. Ia teringat pada dirinya sendiri, malam-malam ketika ia sakit dan tidak ada siapapun yang datang. Hari-hari ketika ia berharap ada satu saja tangan yang mau menolongnya, tetapi dunia memilih diam. "Kau datang padaku karena aku sendirian," katanya pelan. "Karena tidak ada orang lain." Getaran itu tidak menyangkal. Untuk pertama kalinya, Susilo menatap harimau itu bukan sebagai binatang buas, melainkan sebagai sesama makhluk hidup yang terdesak. Sama-sama sendirian. Sama-sama berada di ujung. "Kalau aku menolongmu," katanya gemetar, "aku minta satu hal." Getaran itu menunggu. "Jangan sakiti aku," lanjutnya. "Apapun yang terjadi." Ada keheningan panjang. Senja hampir sepenuhnya hilang. Lalu perasaan hangat mengalir di dada Susilo. Bukan janji dalam kata,
tetapi keyakinan yang aneh dan kuat. Aku bersumpah pada hidup yang kukandung. Susilo menghela napas panjang, seakan seluruh beban dunia jatuh bersamaan. Ia menatap langit gelap, lalu kembali menatap harimau itu. Ketakutannya belum hilang. Namun di balik ketakutan itu, sesuatu telah tumbuh, keputusan yang pelan, tetapi teguh. Aku tidak tahu bagaimana, katanya lirih, tapi aku tidak akan pergi. Harimau itu menutup matanya sejenak. Erangan kecil keluar dari tenggorokannya. Dan pada saat itu, Susilo sadar sepenuhnya, suara yang ia dengar bukan suara rimba semata. Itu suara kehidupan. Susilo duduk mematung di tanah. Tangannya bertumpu pada lutut, jari-jarinya gemetar seperti daun kering yang diterpa angin malam. Udara terasa semakin dingin, tetapi keringat dingin justru mengalir di punggungnya. Di hadapannya, harimau itu terbaring dengan napas tersengal, tubuhnya sesekali menegang lalu mengendur, seolah sesuatu di dalam dirinya sedang berjuang keras untuk keluar. "Aku bisa mati," bisik Susilo, suaranya pecah. "Aku benar-benar bisa mati malam ini." Kalimat itu bukan sekadar pikiran. Ia merasakannya di setiap denyut jantung. Setiap kali ia menghirup udara, bayangan kematian muncul begitu jelas. Cakar. Taring. Satu gerakan salah, dan tubuhnya bisa tercabik sebelum sempat menjerit. Ia memandang harimau itu lama. Binatang buas yang seharusnya menjadi mimpi buruk manusia. Tetapi malam ini, harimau itu tidak tampak seperti ancaman. Ia tampak seperti ibu yang kehabisan tenaga, terjebak di antara hidup dan mati, menggenggam kehidupan lain di dalam rahimnya. "Kenapa harus aku?" tanya Susilo lirih, nyaris seperti tangisan. "Di dunia seluas ini, kenapa kau datang padaku?" Getaran batin itu muncul lagi, tidak menjawab dengan kata, tetapi dengan rasa. Rasa keterasingan. Rasa terpojok. Rasa tidak punya pilihan. Susilo menutup matanya, dan tiba-tiba kenangan lama menyeruak. Ia teringat malam ketika ia sakit keras bertahun-tahun lalu. Tubuhnya panas, kepalanya pening, dan ia terbaring sendirian di gubuk yang sama. Tidak ada yang datang. Tidak ada yang bertanya. Ia ingat bagaimana ia berbicara pada dinding bambu, memohon agar pagi segera datang. Ia ingat rasa takut mati sendirian, tanpa ada satupun makhluk yang tahu. Dadanya sesak. "Aku tahu rasanya," katanya pelan, matanya masih terpejam. "Aku tahu rasanya sendirian." Ia membuka mata. Harimau itu mengerang pelan. Tubuhnya bergetar. Perutnya kembali menegang, lebih lama kali ini. Susilo tersentak, refleks berdiri, lalu mundur selangkah. "Tidak, tidak, aku tidak siap," katanya cepat, napasnya memburu. "Aku tidak punya keberanian. Aku bukan orang baik. Aku hanya orang yang lelah." Getaran batin itu tidak memaksa. Ia hanya hadir. Seperti tangan kecil yang mengetuk pintu hati Susilo berulang-ulang, tanpa ancaman, tanpa paksaan. Tiba-tiba, Susilo tertawa kecil. Tawa yang getir dan hampir terdengar seperti tangis. "Lucu ya," katanya pada malam. "Seumur hidup aku lari dari masalah. Dari tanggung jawab. Dari apapun yang terasa terlalu besar. Dan sekarang, yang paling besar datang sendiri ke hadapanku." Ia memandang tangannya. Tangan yang kasar, penuh luka, dan gemetar. Tangan yang selama ini hanya ia gunakan untuk bekerja demi bertahan hidup. Ia mengangkat tangan itu perlahan, seakan baru menyadari keberadaannya.
Kalau aku lari sekarang, katanya dalam hati, aku akan hidup. Mungkin, kata mungkin itu bergaung lama. Tapi aku akan hidup sebagai apa? Pertanyaan itu menghantamnya lebih keras dari rasa takut. Ia bisa membayangkan dirinya berlari malam itu. Menutup pintu gubuk. Bersembunyi sampai pagi. Dan esoknya, ia akan kembali bekerja seperti biasa. Punggungnya tetap membungkuk. Hatinya tetap kosong. Dan di suatu tempat, jauh atau dekat, ada nyawa yang padam karena ia memilih selamat. Ia menelan ludah. Tenggorokannya terasa perih. Aku sudah terlalu sering memilih selamat, katanya lirih. Dan lihat, hidupku tetap begini. Harimau itu mengeluarkan suara rendah, hampir seperti rintihan. Susilo melihat tubuh besar itu bergetar hebat, lalu diam sejenak, seolah mengumpulkan sisa tenaga. Rasa sakit itu kembali mengalir ke dadanya, lebih kuat dari sebelumnya. Susilo meringis, memegangi perutnya sendiri. Cukup, katanya pelan. Aku mengerti. Ia berdiri, kakinya masih gemetar, tetapi kini ada sesuatu yang menopangnya dari dalam. Sesuatu yang tidak ia kenal sebelumnya. Bukan keberanian yang besar dan gagah, melainkan keberanian kecil yang lahir dari kelelahan hidup. Aku takut, katanya jujur, menatap harimau itu. Aku sangat takut. Getaran batin itu lembut. Takut bukan berarti pergi. Susilo menghela napas panjang. Napas itu terasa seperti perpisahan, perpisahan dengan dirinya yang lama. Dirinya yang selalu menunduk. Selalu menghindar. Selalu mengalah sebelum benar-benar mencoba. Kalau aku mati malam ini, katanya lirih, setidaknya aku mati karena menolong, bukan karena lari. Ia mendekat perlahan. Setiap langkah terasa seperti melangkah di tepi jurang. Harimau itu menatapnya, matanya membesar sedikit, bukan dengan ancaman, melainkan kewaspadaan. Susilo berhenti sejenak. Aku tidak akan menyakitimu, katanya, hampir seperti sumpah. Dan kau, jangan sakiti aku. Getaran batin itu kembali mengalir, hangat dan tenang, menenangkan degup jantung Susilo yang liar. Ia berlutut di tanah, cukup dekat untuk merasakan panas tubuh harimau itu. Bau darah samar tercium. Susilo menelan ludah lagi. Tangannya terangkat, ragu-ragu, lalu berhenti di udara. Ini gila, katanya pelan. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Namun di balik ketidaktahuannya, naluri mulai bekerja. Naluri manusia yang telah lama hidup berdampingan dengan alam, meski dunia modern berusaha melupakannya. Susilo merasakan bahwa ia tidak sendirian. Bahwa malam ini, ada sesuatu yang lebih besar yang sedang memandunya. Ia mengingat semua rasa sakit yang pernah ia rasakan. Semua malam sunyi. Semua hari tanpa harapan. Dan untuk pertama kalinya, rasa sakit itu tidak hanya menjadi beban, tetapi juga bekal. Aku di sini, katanya pelan, suaranya kini lebih tenang. Aku tidak akan pergi. Harimau itu mengerang lagi, lebih keras kali ini. Tubuhnya menegang kuat. Susilo tersentak, tetapi tidak mundur. Tangannya kini menyentuh tanah, menopang dirinya agar tidak jatuh. Ketakutannya masih ada. Jelas ada. Tetapi kini ia berdiri berdampingan dengan sesuatu yang lebih kuat. Rasa tanggung jawab yang lahir bukan dari kewajiban, melainkan dari empati. Di dalam hati Susilo, sebuah keputusan telah dibuat. Apapun yang terjadi malam ini, ia akan tetap tinggal. Dan di saat itulah,
Ia tidak lagi hanya menjadi buruh miskin yang hidup untuk bertahan. Ia menjadi manusia yang memilih untuk peduli, meski harus menantang maut. Malam pun menebal, menutup mereka berdua dalam keheningan yang tegang, seolah alam sedang menahan napas, menunggu kelanjutan dari keputusan seorang manusia kecil yang berani melawan ketakutannya sendiri. Malam turun sepenuhnya, menutup dunia dengan selimut gelap yang pekat. Tidak ada cahaya selain sisa terang samar yang menempel di mata Susilo, mata yang kini tak berani berkedip terlalu lama. Udara terasa berat, seolah mengandung sesuatu yang tak kasat mata, sesuatu yang menunggu untuk dilahirkan bersama waktu. Harimau itu mengerang, suaranya rendah dan panjang. Tubuh besarnya menegang hebat, lalu mengendur dengan napas tersengal. Tanah di bawahnya basah oleh keringat dan cairan yang Susilo tidak berani pikirkan terlalu jauh. Bau besi dari darah samar bercampur dengan aroma tanah malam. Susilo berlutut di hadapannya. Jantungnya berdegup begitu kencang hingga ia takut suaranya terdengar oleh harimau itu. "Aku di sini," katanya berulang-ulang, lebih untuk dirinya sendiri. "Aku tidak pergi. Aku tidak pergi." Tangannya gemetar hebat. Ia menekan kedua telapak tangannya ke tanah agar tidak jatuh. Setiap kali harimau itu menegang, Susilo ikut menegang, seolah tubuh mereka terhubung oleh benang tak terlihat. Getaran batin itu kembali datang. Kali ini bukan hanya rasa sakit, tetapi gelombang besar emosi yang membuat dada Susilo nyaris meledak. Ketakutan. Kepanikan. Naluri bertahan hidup. Dan di balik semuanya, tekad seorang ibu yang menolak menyerah. "Akan keluar, sakit, jangan pergi." Susilo menggeleng keras, air mata mengalir tanpa bisa ia tahan. "Aku di sini," ulangnya. "Dengar aku. Aku di sini." Ia mendekat sedikit lagi. Setiap sentimeter jarak yang ia kurangi terasa seperti taruhan nyawa. Nafas harimau itu panas, menyentuh kulitnya. Susilo bisa melihat dengan jelas perut yang berkontraksi, otot-otot yang bekerja keras, dan tubuh besar itu yang perlahan-lahan tak lagi mampu menahan sakit sendirian. "Aku tidak tahu caranya," katanya lirih. "Tapi aku akan mengikuti apa yang kau tunjukkan." Tidak ada jawaban dengan kata. Tetapi tiba-tiba, Susilo merasakan sesuatu yang aneh. Sebuah dorongan lembut di pikirannya, seperti aliran air yang menunjukkan arah. Naluri. Bukan pengetahuan, bukan pelajaran, melainkan rasa yang mengalir langsung dari kehidupan itu sendiri. Harimau itu mengaum pelan, bukan raungan buas, melainkan jeritan yang dipatahkan oleh rasa sakit. Suara itu membuat Susilo menggigil sampai ke tulang. "Maaf, maaf," katanya berulang kali, entah kepada siapa. Tubuh harimau itu kembali menegang, kali ini lebih kuat. Susilo melihat sesuatu bergerak perlahan. Napasnya tercekat. Ia tahu, inilah saatnya. "Aku takut," bisiknya. "Tapi aku tidak akan pergi." Ia mengulurkan tangannya, ragu-ragu, lalu berhenti sesaat di udara. Dalam detik itu, seluruh hidupnya seperti lewat di depan matanya. Hari-hari penuh kerja, malam-malam sunyi, rasa tak berguna, dan doa-doa yang tak pernah terjawab. Jika ia mati malam ini, setidaknya ia mati sebagai manusia yang memilih. Tangannya akhirnya bergerak. Ia tidak berani menyentuh sembarangan. Setiap gerakan ia lakukan perlahan, mengikuti getaran yang ia rasakan di dalam dada. Harimau itu menggeram pelan, tubuhnya bergetar, tetapi tidak menyerang. Susilo menahan napas, seluruh tubuhnya tegang seperti busur yang ditarik terlalu kuat. "Sedikit lagi," katanya, meski ia sendiri tidak tahu kepada siapa ia berbicara.
Getaran batin itu berubah menjadi dorongan kuat, hampir memerintah. Sekarang, harimau itu menjerit. Suara itu memecah malam, membuat Susilo merasa seperti dunia ikut terbelah. Ia hampir mundur karena kaget, tetapi kakinya tetap di tempat. Tangannya bergerak mengikuti naluri, menahan, menopang, membantu sebisanya. Waktu terasa melambat. Detik-detik berjalan seperti jam. Susilo tidak lagi mendengar apapun selain napas berat dan jeritan yang bergetar di udara. Keringat bercucuran dari wajahnya, bercampur air mata. Lalu, akhirnya, sesuatu keluar. Susilo tersentak, hampir jatuh terduduk. Di hadapannya, tubuh kecil yang basah dan gemetar tergeletak di tanah. Napas Susilo terhenti. "Ya Tuhan," bisiknya, suaranya nyaris tidak terdengar. Anak harimau itu bergerak lemah. Suara kecil keluar dari tubuh mungil itu, suara kehidupan yang baru saja dimulai. Susilo menutup mulutnya dengan tangan, air matanya mengalir deras. "Dia hidup," katanya terisak. "Dia hidup." Namun belum selesai. Harimau itu kembali menegang, lebih keras, lebih menyakitkan. Susilo tersentak dari keharuannya. Getaran batin itu kembali datang, mendesak. "Masih ada?" Susilo mengangguk cepat, meski lututnya nyaris menyerah. "Baik," katanya, terengah. "Aku di sini. Kita selesaikan." Malam terasa semakin pekat. Suara-suara alam seolah menjauh, memberi ruang bagi peristiwa ini. Susilo bekerja dengan tubuh gemetar, mengikuti naluri, menahan rasa takut yang berkali-kali hampir membuatnya lari. Jeritan kedua lebih keras. Tubuh harimau itu hampir menggeliat liar, tetapi ia menahan diri. Susilo merasakan kekuatan besar di balik kelemahan itu, kekuatan ibu yang menolak menyerah meski tubuhnya hancur. Dan sekali lagi, kehidupan keluar dari rahim rimba. Anak kedua. Lalu ketiga. Susilo terduduk lemas setelah semuanya selesai. Napasnya tersengal hebat, dadanya naik turun cepat. Tangannya gemetar tak terkendali. Ia menatap tiga tubuh kecil yang kini tergeletak berdekatan, basah, lemah, tetapi hidup. Harimau itu terbaring, tubuhnya nyaris tak bergerak. Susilo panik. Jangan mati," katanya cepat, merangkak mendekat. "Tolong, aku sudah melakukan yang aku bisa." Ia merasakan getaran batin itu melemah, tetapi masih ada. Perlahan, napas harimau itu menjadi lebih teratur. Matanya terbuka sedikit, menatap anak-anaknya, lalu menatap Susilo. Di dalam tatapan itu, tidak ada kata. Tetapi Susilo merasakannya dengan jelas, rasa syukur yang begitu dalam hingga membuat dadanya sesak. Ia terisak keras. Tidak peduli lagi apakah suaranya terdengar. Ia menunduk, menempelkan dahinya ke tanah. "Aku hanya manusia kecil," katanya terputus-putus. "Aku tidak tahu kenapa aku dipilih. Tapi, terima kasih sudah mempercayaiku." Malam tetap diam. Tetapi keheningan itu bukan lagi hampa. Ia penuh, dipenuhi napas baru, darah baru, dan kehidupan yang baru saja menjejak dunia. Susilo duduk di sana lama sekali, tubuhnya gemetar, pikirannya kosong. Ketakutannya perlahan surut, digantikan oleh kelelahan yang dalam dan rasa lega yang hampir menyakitkan. Ia masih hidup. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tahu bahwa keberadaannya benar-benar berarti. Bukan karena kerja kerasnya, bukan karena pengorbanannya,
tetapi karena keberaniannya untuk tinggal ketika ia bisa saja pergi. Di tengah gelap malam, di depan gubuk reot yang selama ini hanya menjadi saksi penderitaan, kehidupan baru telah lahir. Dan Susilo, tanpa menyadarinya, telah melangkah melewati batas hidup lamanya. Malam belum sepenuhnya pergi ketika keheningan turun dengan cara yang berbeda. Bukan keheningan yang kosong seperti sebelumnya, melainkan keheningan yang penuh napas baru, penuh denyut kecil kehidupan, penuh rasa yang sulit dijelaskan oleh kata-kata manusia. Susilo duduk bersila di tanah. Tubuhnya masih gemetar oleh sisa ketegangan, oleh rasa lelah yang menumpuk di setiap sendi. Tangannya terasa kaku, lengannya berat seperti diikat oleh batu. Namun ia tidak mengeluh. Bahkan rasa sakit di punggungnya, yang biasanya berteriak minta diperhatikan, kini seolah mengecil, kalah oleh sesuatu yang lebih besar. Di hadapannya, harimau itu terbaring. Tubuhnya yang besar kini tampak lebih tenang. Napasnya dalam dan teratur, meski masih berat. Di dekat perutnya, 3 tubuh kecil bergerak pelan, mencari kehangatan, mencari denyut hidup yang baru saja mereka tinggalkan. Susilo menatap mereka lama. "Aku tidak percaya," bisiknya. "Kalian benar-benar ada." Suara anak-anak harimau itu sangat kecil, hampir tidak terdengar. Tetapi bagi Susilo, suara itu terasa lebih nyaring daripada apapun yang pernah ia dengar. Itu suara awal. Suara harapan. Suara yang menandakan bahwa malam ini tidak berakhir dengan kematian. Ia menggeser duduknya sedikit, menjaga jarak dengan hati-hati. Ia tidak ingin mengganggu. Ia tahu, meski harimau itu telah mempercayainya, ia tetaplah manusia, makhluk asing yang seharusnya tidak terlalu dekat. Harimau itu membuka matanya perlahan. Tatapannya tidak setajam sebelumnya. Ada kelelahan di sana, tetapi juga ketenangan yang tidak pernah Susilo lihat sebelumnya. Mata itu menatap anak-anaknya, lalu beralih pada Susilo. Tidak ada kata. Namun Susilo merasakannya. Rasa hangat itu mengalir kembali ke dadanya. Bukan seperti sebelumnya. Bukan rasa sakit, bukan ketakutan. Ini lembut. Dalam. Seperti air yang mengisi tanah retak setelah kemarau panjang. Hidup. Hanya itu. Satu kata, tetapi berat maknanya. Susilo mengangguk pelan. "Iya," katanya lirih. "Kalian hidup." Ia tidak tahu kenapa air matanya kembali jatuh. Tidak ada rasa sedih di sana. Hanya rasa penuh yang tak tertahankan. Dadanya terasa sesak, bukan karena sakit, tetapi karena terlalu banyak rasa yang berkumpul sekaligus. "Aku tidak pernah menciptakan apapun," katanya, hampir seperti pengakuan. "Aku hanya bekerja. Mengulang hari. Bertahan. Tapi malam ini, aku ikut menyaksikan kehidupan dimulai." Ia mengusap wajahnya dengan punggung tangan. Tubuhnya terasa ringan dan berat sekaligus. Ringan karena ketakutan terbesarnya tidak terjadi. Berat karena ia tahu, peristiwa ini akan tinggal di dalam dirinya selamanya. Harimau itu menggerakkan tubuhnya sedikit, mendekap anak-anaknya dengan hati-hati. Gerakannya lambat, penuh perhatian. Susilo menahan napas setiap kali tubuh besar itu bergerak, tetapi tidak ada tanda bahaya. Yang ada hanya naluri seorang ibu. "Kau kuat?" kata Susilo tanpa sadar. "Lebih kuat dari apapun yang pernah kulihat." Getaran itu kembali, kali ini seperti senyum yang tidak terlihat. "Kita sama?" Susilo terdiam. Ia menunduk, menatap tanah di bawahnya. "Tidak," katanya pelan.
Kau Ratu Rimba. Aku hanya manusia kecil. Getaran itu mengalir lembut, menyentuh pikirannya tanpa memaksa. Kita sama-sama bertahan. Kalimat itu menghantamnya pelan, tetapi dalam. Susilo menghela napas panjang. Ia menyadari sesuatu yang selama ini luput dari pikirannya, bahwa hidup tidak membedakan penderitaan berdasarkan ukuran tubuh atau kekuatan. Bahwa rasa takut, rasa sakit, dan keinginan untuk hidup adalah bahasa yang dipahami semua makhluk. Waktu berlalu tanpa mereka sadari. Malam perlahan memudar. Udara berubah. Suara-suara kecil dari alam mulai kembali. Susilo tidak bergerak. Ia duduk di sana, menjaga jarak, menjaga diam, seolah keheningan ini adalah sesuatu yang sakral. Ketika cahaya samar mulai muncul, harimau itu mengangkat kepalanya. Matanya kembali menatap Susilo, kali ini lebih lama. Tatapan itu membuat jantung Susilo berdegup lebih cepat. "Apa kau akan pergi?" tanyanya lirih, hampir tanpa suara. Ia tidak tahu kenapa pertanyaan itu keluar. Mungkin karena ia takut. Mungkin karena ia sudah terbiasa ditinggalkan oleh segala hal yang berarti. Harimau itu berdiri perlahan. Tubuhnya masih terlihat lemah, tetapi kakinya kokoh. Anak-anaknya digerakkan dengan hati-hati, digiring mendekat. Susilo mundur setengah langkah, memberi ruang. Getaran batin itu datang sekali lagi, lebih dalam, lebih tenang. "Kau telah menepati hidup." Susilo mengerutkan kening. "Apa maksudmu?" Tidak ada jawaban langsung. Harimau itu menatapnya lama. Dalam tatapan itu, Susilo merasakan sesuatu yang mirip dengan janji. Bukan janji yang diucapkan, bukan janji yang diikat oleh kata-kata manusia, melainkan janji yang hidup di antara makhluk yang saling memahami tanpa bahasa. Ia merasakan gambaran samar, hutan yang bernapas, jalan hidup yang berbelok, tangan tak terlihat yang akan membuka pintu-pintu kecil di depannya. Tidak ada emas, tidak ada kemewahan. Hanya kelapangan. Susilo menelan ludah. "Aku tidak minta balasan," katanya cepat, seolah takut disalahpahami. "Aku hanya tidak bisa pergi." Getaran itu hangat. Kebaikan tidak pernah pulang dengan tangan kosong. Harimau itu berbalik. Langkahnya pelan, tetapi mantap. Anak-anaknya mengikuti, tubuh kecil mereka bergerak tertatih. Susilo berdiri tanpa sadar, hatinya berdebar keras. "Tunggu," katanya refleks. Harimau itu berhenti sejenak, menoleh sekali lagi. Mata mereka bertemu. Dalam detik itu, Susilo ingin mengatakan banyak hal. Terima kasih, hati-hati, jangan lupa. Tetapi tidak satu pun kata keluar. Ia hanya menunduk. Harimau itu menggerakkan kepalanya sedikit. Lalu melangkah pergi, menghilang perlahan ke dalam kegelapan yang mulai memudar oleh cahaya pagi. Susilo berdiri lama di tempat itu. Tangannya menggantung di sisi tubuhnya. Dadanya terasa kosong dan penuh sekaligus. Ada perasaan kehilangan, tetapi juga kelegaan. Ia tahu, mereka tidak akan bertemu lagi. Setidaknya, tidak dengan cara seperti ini. Ketika harimau itu benar-benar menghilang, Susilo duduk kembali di tanah. Ia memejamkan mata. Udara pagi menyentuh wajahnya, terasa berbeda dari pagi-pagi sebelumnya. "Terima kasih," katanya lirih, entah kepada siapa. "Aku tidak akan melupakan ini." Ia bangkit perlahan, melangkah masuk ke gubuknya. Segalanya tampak sama, dinding bambu, lantai tanah, atap bocor. Tetapi rasanya berbeda.
Seperti rumah yang baru saja menerima sesuatu yang tak terlihat, tetapi mengubah segalanya. Susilo duduk di dalam, memandangi tangannya sendiri. Tangan yang tadi malah menahan hidup lain. Tangan yang selama ini ia anggap tidak berharga. "Aku masih sama," katanya pelan. "Tapi aku juga tidak lagi sama." Di dalam dadanya, tidak ada lagi kekosongan yang berisik. Ada keheningan yang hangat. Keheningan yang menyimpan janji. Janji yang tidak pernah diucapkan, tetapi akan ditepati oleh hidup dengan caranya sendiri. Dan pagi itu, tanpa gemuruh, tanpa tanda besar, hidup Susilo perlahan bergeser ke arah yang baru. Susilo terbangun oleh cahaya. Bukan oleh suara ayam, bukan oleh dingin yang biasa menggigit tulang, melainkan oleh cahaya yang menyelinap melalui celah-celah bambu gubuknya. Cahaya itu tidak silau. Ia lembut, seolah sengaja menunggu Susilo membuka mata sebelum menyentuh wajahnya. Ia terdiam beberapa saat, menatap langit-langit bambu yang sama seperti kemarin, bulan lalu, dan bertahun-tahun sebelumnya. Atapnya masih bocor. Serat bambunya masih kasar. Tidak ada yang berubah secara kasat mata. Namun dadanya terasa berbeda. Tidak ada rasa berat yang langsung menekan begitu ia sadar. Tidak ada desahan panjang yang biasanya keluar sebelum ia benar-benar bangun. Napasnya mengalir begitu saja, tanpa ia paksa. Susilo mengerutkan kening. Ia duduk perlahan, menurunkan kaki ke tanah. Tanah itu dingin, seperti biasa. Tetapi rasa dinginnya tidak membuatnya menggerutu. "Aneh," gumamnya. Ia bangkit dan melangkah keluar gubuk. Udara pagi menyambutnya. Ia menarik napas dalam-dalam, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasakan sesuatu yang sederhana, segar. Tidak ada kejadian besar. Tidak ada suara aneh. Tidak ada tanda-tanda keajaiban yang bisa ia ceritakan kepada siapapun. Namun ia tahu, pagi ini tidak sama. Susilo menimba air dari sumur kecil di samping gubuk. Biasanya, setiap tarikan tali terasa seperti menarik beban hidupnya sendiri. Tetapi hari ini, tangannya bergerak lebih ringan. Air itu terasa lebih dingin ketika menyentuh wajahnya, lebih jujur. Ia menatap bayangannya di permukaan air sesaat sebelum menimba lagi. Wajah itu masih wajah yang sama, kulit legam, mata lelah, garis-garis tipis di dahi. Namun ada sesuatu yang tidak bisa ia beri nama. Seperti cahaya yang tidak berasal dari luar. "Masih aku?" katanya pelan pada bayangan itu. Tapi entah kenapa, aku tidak merasa kosong. Ia mengenakan baju kerjanya yang usang. Kancingnya masih longgar, kainnya masih tipis. Ia meraih topi tua yang biasa melindunginya dari panas. Semuanya sama. Tetapi cara tangannya bergerak tidak sama. Biasanya, ia mengenakan baju dengan pikiran penuh beban. Hari ini, ia melakukannya dengan kesadaran penuh. Setiap gerakan terasa nyata. Langkahnya menuju kebun sawit terasa lebih mantap. Jalan tanah yang biasa ia lewati tidak berubah. Namun setiap langkah seperti memiliki tujuan, bukan sekadar kebiasaan. Di tengah perjalanan, Susilo berhenti sejenak. Ia menoleh ke arah hutan. Tidak ada harimau. Tidak ada suara aneh. Hanya pepohonan yang berdiri seperti biasa. Namun hatinya bergetar pelan. "Tenanglah," katanya pada dirinya sendiri. Semua sudah selesai. Tetapi ia tahu, ada sesuatu yang belum selesai. Bukan di luar, melainkan di dalam dirinya. Hari kerja berjalan seperti biasa. Matahari naik, panas datang,
dan pekerjaan menuntut tubuhnya untuk bergerak tanpa banyak berpikir. Namun ada satu hal yang terus ia sadari, rasa sakit di punggungnya tidak sekuat biasanya. Masih ada pegal. Masih ada letih. Tetapi tidak ada rasa putus asa yang mengikutinya. "Kenapa kau senyum-senyum sendiri?" gumam Susilo, menyadari sudut bibirnya terangkat tanpa ia sadari. Ia menggeleng kecil dan melanjutkan pekerjaannya. Waktu bergerak. Matahari bergeser. Sore tiba tanpa ia sadari. Ketika ia berhenti dan berdiri tegak, napasnya terengah, tetapi hatinya tidak mengeluh. Saat pulang, langkahnya lebih ringan. Sesampainya di gubuk, Susilo berhenti di depan pintu. Ada perasaan aneh yang menahannya untuk masuk. Ia menoleh ke sekeliling, lalu menatap tanah di depan gubuk, tempat ia duduk semalam, tempat hidup dan mati saling berhadapan. Tanah itu tampak sama. Namun ketika ia melangkah lebih dekat, ia melihat sesuatu yang membuatnya terdiam. Jejak. Jejak kaki besar, samar, hampir menghilang. Jika ia tidak memperhatikan dengan saksama, ia mungkin akan mengira itu hanya bekas tanah tertekan. Tetapi Susilo tahu. Ia berlutut perlahan, menyentuh tanah itu dengan ujung jarinya. "Jadi, kau benar-benar pergi," katanya lirih. Tidak ada kesedihan yang menusuk. Hanya rasa tenang yang aneh. Seperti mengetahui bahwa sesuatu telah selesai dengan baik. Malam datang dengan lembut. Susilo duduk di depan gubuk, memakan nasi sederhana yang ia masak. Biasanya, makan malam adalah momen sunyi yang terasa menyakitkan. Tetapi malam ini, kesunyian terasa seperti teman. Ia menatap api kecil yang menyala di tungku. "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok," katanya pelan. "Aku tidak tahu apakah hidupku benar-benar akan berubah." Api itu berkereta pelan, seolah mendengarkan. "Tapi untuk pertama kalinya," lanjutnya, "aku tidak takut." Hari-hari berikutnya berjalan perlahan, hampir tidak terlihat perubahannya. Susilo tetap bekerja. Tetap bangun pagi. Tetap pulang sore. Namun ada satu hal yang tidak bisa ia abaikan. Hidupnya terasa lebih tertata. Ia mulai bangun sedikit lebih awal, bukan karena terpaksa, melainkan karena tubuhnya siap. Ia mulai membersihkan gubuknya sedikit demi sedikit. Menyusun barang-barang sederhana yang selama ini ia biarkan berserakan. Suatu sore, ia menemukan kantong kecil berisi koin lama di sudut gubuk. Ia tidak ingat kapan terakhir kali ia melihatnya. "Aneh," gumamnya. "Perasaanku bilang, aku sudah menghabiskannya." Ia menghitung koin itu. Tidak banyak. Tetapi cukup untuk membeli beras lebih baik selama beberapa hari. Ia tidak bersorak. Ia hanya tersenyum kecil. "Ini bukan kebetulan," katanya pada dirinya sendiri. "Ini aliran." Hari demi hari, hal-hal kecil terjadi. Seorang mandor yang biasanya keras berbicara lebih lunak padanya. Upahnya tidak naik drastis, tetapi tidak lagi dipotong tanpa alasan. Tubuhnya terasa lebih kuat, meski pekerjaannya sama berat. Susilo mulai menyadari sesuatu, hidup tidak memberinya hadiah besar sekaligus. Hidup memberinya ruang. Ruang untuk bernapas. Ruang untuk berdiri lebih tegak. Ruang untuk berharap tanpa merasa bodoh. Suatu malam, ketika ia duduk di depan gubuk, angin bertiup pelan. Ia memejamkan mata. "Jika ini caramu membalas," katanya lirih, seolah berbicara pada hutan, pada harimau, pada hidup itu sendiri, "aku menerimanya." Di dalam dadanya, ada keheningan yang menjawab.
Bukan dengan suara, tetapi dengan keyakinan yang tenang. Bahwa perubahan tidak selalu datang sebagai keajaiban yang bisa diceritakan. Kadang ia datang sebagai pagi yang terasa lebih ringan. Sebagai langkah yang tidak lagi gemetar. Sebagai hati yang tidak lagi kosong. Dan malam itu, Susilo tertidur dengan perasaan yang asing namun hangat, rasa percaya. Perubahan itu tidak datang dengan suara keras. Ia tidak turun dari langit, tidak disertai kilat atau tanda-tanda yang membuat orang berkerumun. Ia datang dengan cara yang hampir tidak disadari, seperti langkah kaki yang tidak sengaja terdengar oleh seseorang yang sudah lama terbiasa dengan sunyi. Susilo menyadarinya pada suatu sore ketika ia pulang lebih awal dari biasanya. Hari itu, Mandor menghentikan pekerjaan lebih cepat. Tidak ada alasan khusus. Matahari masih cukup tinggi, cuaca masih memungkinkan. Tetapi Mandor hanya berkata singkat, "Cukup sampai di sini." Susilo mengangguk tanpa banyak bertanya. Ia memanggul peralatannya dan melangkah pulang. Sepanjang jalan, perasaannya gelisah, bukan karena takut, melainkan karena ada sesuatu yang mengendap di dadanya sejak pagi. Ketika ia tiba di depan gubuknya, langkahnya terhenti. Ada sesuatu yang berbeda. Ia tidak bisa langsung menunjuk apa. Semuanya tampak sama. Tetapi rasa itu ada, menempel di kulitnya seperti udara yang berubah sebelum hujan. Susilo menutup pintu gubuk perlahan dan duduk di ambang. Ia memejamkan mata, membiarkan inderanya bekerja tanpa dipaksa. Angin berembus pelan. Daun-daun bergerak. Suara hutan terdengar lebih dekat dari biasanya. Dan di sanalah ia merasakannya. Bukan suara. Bukan bayangan. Melainkan kesadaran yang tiba-tiba muncul tanpa alasan jelas, ia tidak sendirian. Susilo membuka mata. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat, tetapi tidak ada ketakutan. Hanya kewaspadaan yang tenang. Hanya perasaan, katanya pada dirinya sendiri. Namun perasaan itu tidak pergi. Malam turun lebih cepat dari yang ia perkirakan. Api kecil menyala di tungku, menerangi dinding bambu yang penuh bayangan bergerak. Susilo makan dengan tenang, tetapi pikirannya tidak sepenuhnya hadir. Ia teringat tatapan harimau itu. Teringat getaran halus yang tidak pernah kembali sejak hari itu. Ia bertanya-tanya apakah semuanya sudah selesai, atau justru baru dimulai. Saat ia hendak masuk ke dalam gubuk, suara ranting patah terdengar dari arah hutan. Susilo berhenti. Ia berdiri diam, mendengarkan. Napasnya teratur, tubuhnya tidak menegang seperti dulu. Ia tidak langsung panik. Suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Hewan kecil, gumamnya, mencoba meyakinkan diri. Namun langkah itu terlalu berat untuk hewan kecil. Susilo melangkah keluar gubuk, berdiri di bawah cahaya bulan yang pucat. Pandangannya menyapu batas hutan, mencari bentuk di antara gelap. Dan kemudian ia melihatnya. Bayangan besar bergerak perlahan di antara pepohonan. Tidak tergesa. Tidak bersembunyi. Seolah ia tidak takut terlihat. Susilo menelan ludah. Tidak mungkin, bisiknya. Bayangan itu mendekat ke batas terang. Cahaya bulan menyentuh garis tubuh yang sudah ia kenal, tubuh yang tidak akan pernah bisa ia lupakan. Harimau itu berdiri di sana. Namun kali ini, ia tidak sendirian. Di belakangnya, 3 tubuh yang kini sedikit lebih besar bergerak ragu-ragu. Langkah mereka belum mantap, tetapi jelas. Mata mereka terbuka lebar, memantulkan cahaya. Susilo tidak bergerak. Jantungnya berdegup keras,
tetapi bukan karena takut. Ada rasa yang jauh lebih besar menahan tubuhnya di tempat. Kalian, suaranya hampir tidak keluar. Harimau itu menatapnya. Tatapan itu tidak seberat sebelumnya, tetapi juga tidak sepenuhnya ringan. Ada kewaspadaan, ada pengakuan. Getaran itu kembali. Lebih jelas kali ini. Hutan mengingat. Susilo merasakan lututnya melemah. Ia berpegangan pada dinding gubuk, mencoba menstabilkan diri. "Aku tidak memanggilmu," katanya lirih. "Aku tidak meminta apapun." Getaran itu tidak membantah. "Kau tidak perlu memanggil. Kau telah ditandai oleh perbuatanmu." Anak-anak harimau itu melangkah maju setengah langkah, lalu berhenti. Mereka menatap Susilo dengan rasa ingin tahu yang polos. Tidak ada agresi. Tidak ada rasa ingin menyerang. Susilo menunduk perlahan, menunjukkan bahwa ia tidak berniat mendekat. "Aku tidak akan menyentuh mereka," katanya cepat, meski tidak ada yang menuduh. "Aku tahu batas." Harimau itu mengangguk kecil. "Itu sebabnya kau dipercaya." Angin berhembus lebih kuat. Daun-daun berdesir, seperti bisikan yang menyebar. Susilo merasakan sesuatu bergerak di sekelilingnya, bukan bentuk, melainkan kesadaran. Seolah hutan sedang memperhatikan. "Kau datang untuk apa?" tanya Susilo akhirnya. "Untuk memastikan aku tidak bicara." Getaran itu hangat, hampir seperti senyum. "Kau telah menjaga rahasia tanpa diminta." Susilo terdiam. Ia baru menyadari bahwa selama ini, ia tidak pernah menceritakan kejadian itu kepada siapapun. Bahkan dalam pikirannya sendiri, ia jarang mengulang detailnya. Ia menyimpannya seperti sesuatu yang suci. "Aku hanya merasa, ini bukan milikku untuk diceritakan," katanya jujur. Harimau itu melangkah satu langkah ke depan, cukup dekat hingga Susilo bisa melihat jelas bekas-bekas kelelahan yang sudah memudar dari tubuhnya. Anak-anaknya mengikuti, tetap berada di belakang. Karena itu, hutan membuka sedikit pintu. Susilo mengerutkan kening. "Pintu apa?" Tidak ada jawaban langsung. Sebagai gantinya, Susilo merasakan gambaran samar, jalan yang tidak lagi selalu buntu, langkah yang tidak lagi selalu ditolak, pertemuan-pertemuan kecil yang membawa dampak besar. Tidak ada kekayaan mendadak. Tidak ada keajaiban mencolok. Hanya keberpihakan halus. "Kau akan melindungiku?" tanya Susilo, hampir takut dengan jawabannya. Getaran itu tegas, tetapi tidak berlebihan. "Kami tidak melindungi manusia. Kami menyeimbangkan." Kata itu bergema lama di dada Susilo. "Lalu aku harus apa?" tanyanya pelan. "Aku orang kecil. Aku tidak tahu bagaimana hidup dengan janji seperti ini." Harimau itu menatapnya lama, seolah menimbang sesuatu yang tidak bisa diukur dengan waktu. "Hiduplah seperti kemarin. Tetapi ingatlah malam itu." Anak-anak harimau itu mengeluarkan suara kecil, hampir seperti dengusan lembut. Salah satu dari mereka melangkah sedikit ke depan, lalu berhenti, menatap Susilo dengan mata yang jernih. Susilo menahan napas. Harimau induk mengeluarkan suara rendah, bukan ancaman, melainkan peringatan lembut. Anak itu mundur kembali. Susilo mengangguk. "Aku mengerti." Malam terasa semakin sunyi. Tidak ada satupun dari mereka yang bergerak selama beberapa saat. Seolah waktu memberi ruang bagi perpisahan yang lebih dalam dari kata-kata. Akhirnya, harimau itu berbalik. Anak-anaknya mengikuti, langkah mereka kini lebih mantap.
Sebelum benar-benar masuk ke dalam gelap, harimau itu berhenti dan menoleh sekali lagi. Getaran terakhir itu menyentuh Susilo, ringan namun menetap. Ketika kau tersesat, hutan akan mengingatmu. Lalu mereka menghilang. Susilo berdiri lama setelah itu. Tubuhnya terasa hangat, meski udara malam dingin. Ia menyadari sesuatu yang membuat dadanya bergetar pelan. Ia tidak lagi merasa kecil. Bukan karena ia menjadi besar, tetapi karena ia menjadi bagian. Malam itu, ia tidur tanpa mimpi. Dan untuk pertama kalinya sejak ia hidup sendirian, ia bangun dengan perasaan bahwa dunia, meski keras, tidak sepenuhnya memusuhinya. Di luar, hutan berdiri seperti biasa. Namun bagi Susilo, hutan kini bukan sekadar batas hidupnya. Ia adalah saksi. Tidak ada hari yang benar-benar menandai kapan perubahan itu selesai. Susilo baru menyadarinya ketika suatu pagi ia duduk di depan gubuknya, menatap matahari yang naik perlahan, dan tidak lagi bertanya, "Sampai kapan aku begini?" Pertanyaan itu tidak datang. Ia terkejut oleh ketidakhadirannya. Angin pagi menyentuh wajahnya. Tidak dingin berlebihan, tidak hangat berlebihan. Pas. Seperti hidup yang akhirnya menemukan takarannya sendiri. Susilo menarik napas panjang. Dulu, napas seperti ini selalu terasa berat, seolah udara pun enggan masuk ke paru-parunya. Kini, napas itu mengalir tanpa hambatan. Aneh, gumamnya sambil tersenyum kecil. Aku masih di sini, tapi aku tidak merasa terjebak. Hari-hari berjalan seperti biasa, namun tidak lagi terasa sama. Susilo tetap bekerja sebagai buruh kebun sawit. Ia tetap berkeringat, tetap pulang dengan tubuh letih. Tetapi ada satu hal yang berubah. Ia tidak lagi merasa hidupnya hanya berisi pemulangan. Setiap langkah memiliki alasan. Suatu siang, mandor memanggilnya secara tiba-tiba. Susilo berdiri di hadapannya dengan sikap biasa, tidak berharap apapun. "Kau telaten," kata mandor singkat. "Kalau kau mau, kau bisa pegang satu petak lebih luas. Upahnya sedikit lebih baik." Susilo terdiam sejenak. Tawaran itu tidak terdengar seperti keajaiban besar, tetapi dadanya bergetar. "Saya mau," jawabnya tanpa ragu. Ia pulang sore itu dengan langkah yang lebih ringan dari biasanya. Di depan gubuknya, ia berhenti, menatap sekeliling. Hutan berdiri seperti biasa. Tidak ada tanda. Tidak ada suara. Namun ia tahu. Ini salah satu pintu kecil itu, pikirnya. Malam datang dengan tenang. Susilo duduk di dalam gubuk, memperbaiki sedikit bagian atap yang bocor. Tangannya bekerja dengan sabar. Ia tidak terburu-buru. "Aku tidak kaya," katanya pada dirinya sendiri. "Tapi aku juga tidak kosong." Ia teringat malam ketika harimau itu datang. Tubuhnya lemah, matanya penuh permintaan. Ia teringat rasa takut yang hampir membuatnya lari. Ia teringat keputusan kecil yang ia ambil, keputusan yang tidak ia tahu akan membawanya sejauh ini. "Kalau malam itu aku pergi," katanya pelan, lalu berhenti. Ia tidak melanjutkan kalimat itu. Tidak perlu. Beberapa minggu berlalu. Kehidupannya terus membaik dengan cara yang tidak mencolok. Ia mulai menabung sedikit demi sedikit. Gubuknya tidak lagi bocor separah dulu. Nasinya tidak lagi selalu sekadar untuk bertahan, tetapi cukup untuk merasa kenyang. Yang paling ia sadari adalah perubahan di dalam dirinya sendiri. Ia tidak lagi menunduk ketika berjalan. Bahunya tidak lagi selalu jatuh. Ia berbicara dengan suara yang lebih mantap, meski tetap rendah hati.
Suatu sore, ketika matahari hampir tenggelam, Susilo berdiri di batas hutan. Ia tidak berniat masuk. Ia hanya berdiri, memberi jarak, memberi hormat. "Hidupku tidak sempurna," katanya pelan, seolah berbicara pada udara. "Tapi aku tidak lagi marah padanya." Angin berembus pelan. Daun-daun bergerak. Tidak ada getaran batin seperti sebelumnya. Tidak ada suara. Tidak ada bayangan. Namun Susilo tersenyum. Ia tahu, jawaban tidak selalu datang sebagai suara. Jawaban kadang hadir sebagai ketenangan. Malam itu, ia bermimpi, untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Dalam mimpinya, ia berjalan di jalan tanah yang sama, tetapi langkahnya ringan. Di kejauhan, ia melihat bayangan besar berdiri tenang, tidak mendekat, tidak menjauh. Di sekitarnya, kehidupan bergerak seimbang. Ketika ia terbangun, dadanya terasa hangat. "Aku mengerti," katanya lirih. "Aku tidak diberi keajaiban untuk dipamerkan. Aku diberi hidup untuk dijalani." Hari demi hari, Susilo hidup dengan kesadaran itu. Ia tidak mencari tanda. Ia tidak menunggu balasan tambahan. Ia menjalani hidupnya dengan cara yang sama seperti malam itu, hadir sepenuhnya. Ia menolong ketika bisa. Ia diam ketika perlu. Ia tidak membicarakan apa yang bukan haknya untuk diceritakan. Dan hidup, yang selama ini terasa seperti beban, perlahan berubah menjadi teman yang keras namun adil. Suatu pagi, Susilo duduk di depan gubuknya lagi. Matahari naik, sama seperti hari-hari sebelumnya. Namun kali ini, ia tersenyum lebar. "Aku tidak lagi meminta," katanya pelan. "Aku sudah menerima." Hutan berdiri di sana, diam seperti biasa. Namun Susilo tahu. Hutan mengingat. Dan hidup, dengan caranya sendiri, telah menjawab.